Silakan duduk. Senang sekali berada di tempat ini. Saya kenal Pak Leo lama sekali. Waktu pertemuan di Semarang namanya pertemuan Kingdom Business Community for Transformation pada waktu itu. KBC. Pertama kali KBCT ya. Kita tetap ada KBC sampai hari ini, puji Tuhan. Dan saya senang bisa berkumpul lagi bersama Anda. Saya hari ini bersama istri saya di sini, mungkin sekali lagi supaya bisa kelihatan. Tadi kelihatan punggung. Walaupun saya cucunya 2, tapi saya masih muda karena saya baru saja berumur 46 tahun. Istri saya baru berumur 35 tahun, jadi dia still young lah. Mari kita akan membaca Alkitab kita, Mazmur 18 ayat 30. Yang kedua, saya bicara soal marketplace invasion ini. Bagian kedua saya akan bicara tentang menghadapi tembok rintangan. Menghadapi tembok rintangan. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Tadi pagi saya membahas ini. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan tadi pagi. Dan kebaktian yang kedua, saya akan membahas poin yang kedua. Dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Kalau tadi pagi kita bicara soal gerombolan, Anda bisa mendengar tadi pagi. Hari ini kita bicara soal tembok. Kenapa sih kok ada kalimat dari Daud mengatakan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Karena kalau kita jalan biasa saja di jalan yang rata, aman-aman, kita tidak akan naik kelas. Setiap kita mau naik kelas, kita pasti melompati tembok. Tembok itu namanya ujian. Gak ada orang naik kelas tanpa ulangan dan ujian. Kalau bisa naik kelas tanpa ulangan dan ujian, itu sekolahnya sendiri. Tapi ijazahnya tidak diakui. Ijazah diakui kalau kita sudah ngelompatin. Ya, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, S5, whatever. Tapi ini adalah satu prinsip yang sederhana sebetulnya. Kita berani melompati tembok. Kenapa Daud mengatakan aku berani melewati tembok ini? Karena dia merasakan kalau dia tidak berani melewati tembok-tembok ini, dia tetap jadi pengembala domba. Tidak akan mengalami sesuatu yang baru. Hari ini kita akan lihat bagaimana. Jadi orang yang tidak berani melompati tembok, imannya ya jadi iman bayi. Begitu ada masalah engkau tidak berani melompati tembok, melompati sesuatu yang baru, dari mana kita mau dewasa? Tidak mungkin dewasa kalau kita tidak take a small step, mulai the big step, masuk ke tembok. Dan hari ini kita mau belajar, tembok di depan kita masing-masing ada kok. Semakin kau mau tinggi, temboknya makin tinggi. Semakin kau tidak mau tinggi, temboknya juga enggak tinggi. Jadi tergantung dari kita. Kekuatan iman kita tergantung dari tembok mana yang harus kita hormati. Enggak bisa kita berdoa, Tuhan berikan aku iman yang tinggi. Terus Tuhan bilang, oke, tak kasih iman, so prove it. Enggak Tuhan, enggak perlu Tuhan. Enggak akan pernah bisa. Bagaimana kita punya iman? Saya akan melakukan sesuatu, Tuhan berikan aku iman tertentu. Tapi gak mau lompat tembok. Terus imannya dibuat apa? Karena kalau gak ngelompati tembok gak perlu iman. Perlunya money. Money can solve everything. Tapi kalau iman itu yang money cannot buy, itu perlu iman. Jadi ini yang paling penting. Iman kalau Tuhan bilang, Tuhan aku berikan iman, aku pengen punya iman yang besar. Oke, artinya sebenarnya Anda bilang, engkau minta ujian lo ya. Engkau minta persoalan lo ya. Kalau Tuhan berikan iman aku sebesar biji sesawi. Begitu, siapa yang mau punya iman sebesar biji sesawi, angkat tangan.
Tuhan kasih apa? Gunung. Loh kok berat? Kok bisnis jadi berat? Loh kamu katanya minta iman sebesar biji sawi. Ya tak kasih gunung. Gunung persoalan banyak gitu. Tiba-tiba bisnisnya masalah. Tiba-tiba kondisinya nggak ada, kesehatan masalah. Tuhan bilang, now your turn. Nah, ini yang Tuhan bilang, makanya kita jangan salah doa. Orang Kristen itu banyak yang keliru doanya, waktu Tuhan jawab, dia malah marah. Kenapa Tuhan menjawab doanya? Betul kan? Kita doa, Tuhan berikan aku hati yang sabar. Nyanyinya, kasih itu lemah lembut. Benar, kamu nyawa lemah lembut jebret. Tiba-tiba dikasih istri. Tuhan berikan aku lemah lembut. Kasih istri, boleh. Terus, loh kok kayak gini? Lemah lembut. Kasih. Terus hati itu murah hati, kasih whatever gitu. Kasih itu. Kok jadi lupa saya? Murah hati begitu. Mau murah hati, jebret. Tiba-tiba ada persembahan. Generosity. Begitu ada generosity, aku mau ke WC dulu. Konsisten. Setiap kita mau naik tingkat, lompat tembok, sebetulnya engkau sedang menciptakan dirimu sendiri lebih kuat dari yang lain. Yang tidak mau lompat tembok, engkau akan mengalami masa-masa yang sulit kemudian hari karena dunia tidak bertambah enak. Dunia tidak bertambah gampang. Itu sebabnya orang yang lompat tembok akan menghadapi gini. Termasuk anak-anak muda. Termasuk kita semua di Masker. Seperti saya katakan, Pak Leo, saya bukan sekolah Alkitab, saya bukan pendeta, saya adalah marketplace seperti Anda. Saya mengalami apa yang seperti Anda lakukan. Every single day saya juga ngerti dengan Anda. Karena saya bergerak di tempat Anda. Dan setiap kita menghadapi tembok, tinggal kita bagaimana kita melompati tembok itu. Mari kita lihat, kenapa kita mesti melompati tembok? Second slide. Karena tembok itu bukan tujuan akhir. Jadi kalau kita lihat ini orang nias lompat. Ini kalau nggak bisa lompat dilakukan ninja. Kalau nggak bisa jebol. Tembok yang di depan kita bukan tujuan akhir. Itu sebabnya setiap kita akan mengalami 3 tembok. Dan 3 tembok itu akan menguji iman kita. Karena Tuhan ngasih tembok bukan untuk kita kalah. Tuhan ngasih tembok untuk kita bisa lompati dan kita menang. Itu anak. Kalau kita orang tua mengerti bagaimana mendidik anak kita. Bagaimana mendidik cucu kita. Pasti Anda menciptakan tembok-tembok. Nggak mungkin Anda nggak menciptakan tembok-tembok. Dibiarin, semua dijagain, semua cucunya atau anaknya nggak jadi apa-apa. Kita berani. Next, coba kita lihat di sini. Yang pertama loh, ini kan marketplace invasion jadi agak ceramah. Karena saya dapat waktu tadi 150 menit hari ini. Yang buka-buka gini 115 menit. 15 menit kali 10 kan ada di situ ya. 15 kali dia begini tadi. Lihat, yang pertama ini penting. Saya pengen dengan Allahku aku berani melompati tembok. Tembok yang pertama kali orang Kristen males. Maunya enak sendiri ya begini. Maunya diberkati, maunya dapat sukses, tapi nggak mau ngelewatin tembok. Yang pertama saya sebut dengan tembok kemapanan. Wall of fame, wall of fortune. Maunya doanya situasi yang nyaman, situasi yang aman. Saya ada di sini, saya bisanya cuman ini. Saya kondisinya begini, bikin yang aman. Kotak hijau ini bicara soal tembok kemapanan. Ya sudah begini aja. Saya mau enak, mau aman di kantor kalau bisa saya begini aman. Kalau saya memegang bisnis infrastruktur pada waktu itu, waktu saya megang bisnis infrastruktur kita cuma punya tol 1 yang masih berantakan dari Tangerang Merak. Waktu itu kita mesti rubah. Waktu saya ditantang, kamu mau nggak pegang bisnis infrastruktur? Saya bilang oke, give me $1 billion for 10 years. Saya akan bangun 500 kilo. Give me $1 billion. Itu prinsip. Saya menciptakan tembok nih. Begitu mau,
Saya jadi bilang sama anak-anak buah saya, kita sudah tidak nyaman dan aman. 25 tahun cuma satu tol yang kita baru beli, Tangerang Merak. Sekarang dengan saya mau minta $1 billion dan kita akan ciptakan 500 km tol. Jadi dari nyaman aman jadi nggak nyaman. Kita siap nggak? Kamu pengen punya tol nggak? 300 kilo atau 500 kilo? Pengen. Terus caranya gimana? Berdoa, Tuhan tiba-tiba ada orang menyerahkan. Gak ada ceritanya. Begitu kita mau, jadi kita gak nyaman ya. Jadi kita siap. Sekarang mulai kerja, jangan satu tol road, kita bangun tol Tangerang Merak dan siap kita investasi. Investasi pertama kita Jombang Mojokerto. Dari masih kosong segala macam, itu perjuangan kita. Jadi saya bawa kamu dari nyaman jadi gak nyaman ya. Kenapa? Ini adalah ladang baru kita, pelayanan kita. Dari kecil saya punya yang kedua, ketiga, keempat. Baru selesai yang kedua kita bilang, Semarang Solo. Kita mau beli loh Semarang Solo. Kamu siap nggak? Baru Pak, belum kelar Pak. Baru resmin Pak Jokowi Pak. Ini Jombang Mojokerto. Bapak sudah mau Semarang Solo. Nyaman aman, tapi maunya enak, nyaman aman. Gak bisa. Mau nggak? Siap. Deal kita beli. Begitu dia beli kita beli lagi. Saya orang Semarang. Saya mau bikin sesuatu rest area yang gak ada di Indonesia. Yang pertama, ada vested interest. Orang Semarang. Saya bangun di Resta 456. Bangun kita rest area yang tidak ada di Indonesia. Kanan kiri digabungkan di atas dengan segala macam. Supaya orang bisa kanan kiri dan kita bikin desain yang terbaik. Wah ini susah Pak. Susah Pak. Kenapa gak ada? Jadi kembali saya bilang, banyak orang gak mau di dalam kehidupannya, mau di tempat yang begini, tapi pengen merasakan miracle di dalam kehidupan. Bagaimana kita merasakan miracle kalau tempatnya aman dan nyaman? No way. Anda pengen merasakan miracle in your life, tadi ada bilang persembahannya miracle seed. Kalau miracle seed, ngesitnya kecil-kecil, enggak ada miracle. Betul. Anda mau punya iman yang luar biasa, nggak bisa. Waktu saya juga sama, tenang-tenang waktu ditantang itu. Ini ada istri saya. Waktu bilang, Pak, kamu kan nggak biasa dengan government. Kamu berani nggak sama government? Biasanya saya megang United Tractors, pegang kayak gitu masih internal. Tapi waktu pegang infrastruktur, Anda tahu kan, bos saya siapa di rumah? Jadi saya tanya, gimana? Pak, berani ya? Yuk kita doa. Saya jadi nggak nyaman. Beliau pasti juga nggak nyaman karena berhadapan sesuatu yang lain. Apa bisa bikin infrastruktur, tol road segala macam mau jujur? Apa bisa beli pelabuhan mau jujur? Apa bisa segala macam mau jujur? Dah, yang kata orang sulit loh, masa bikin tol, bikin kayak gimana jujur? Itu adalah ketidaknyamanan. Itu membuktikan iman. Kalau tidak mau jujur butuhnya money. Kalau enggak mau nyogok butuhnya iman. Ingat, saya juga kayak Anda. Saya darah dan daging. Bedanya saya enggak suka tart, enggak suka babi, tadi tawarin semua. Saya sukanya jajan pasar. Pisang goreng tadi saya enak suka. Tapi saya tahu persis. Tapi justru saya berkata, ini kesempatan membuktikan bahwa iman can works. Di tengah yang katanya seperti itu, saya mau challenge myself, challenge tim. Kita bisa melakukannya, kita bangun tol road dengan benar. Enggak boleh ada satu pun corruption. Enggak boleh ada satu nyogok. Kita bangun dengan cara yang benar. Artinya apa? Untuk membuktikan yang seperti ini. Tadi pagi saya bikin pagar. Engkau harus keluar dari zona nyaman. Enggak segala-segala waktu. Izin susah gimana Pak? Jombang Mojokerto. Segala macam susah gimana Pak? Selesaikan secara kekeluargaan. Pakai under table money. Kalau enggak jujur itu pasti under-underan. Kalau jujur kan over table, di atas. Kalau enggak jujur. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan mujizat kalau enggak berani nantang yang under table menjadi over the table? Gak mungkin.
Itu sebabnya ini yang paling orang mau gini. Makanya Tuhan bilang Abraham keluar dari Haran. Petrus keluar dari nelayan. It's okay jadi nelayan, gak apa-apa, banyak yang lain. But for you Peter, go. Tuhan gak ngubah semua pelayan loh, nelayan loh. Kalau enggak gak ada yang makan loh. Kalau enggak sampai sekarang gak ada ikan Petrus itu. Kenapa? For particular person. Jadi termasuk anggota GKS yang hari ini. Firman ini buat Anda bukan untuk yang umum. Termasuk yang dengar. Salahnya sendiri Anda live streaming. Yang live streaming itu salah sendiri. Karena ini untuk particular person yang Tuhan hari ini tidak ada coincidence. Tuhan pilih Anda untuk mendengar hal ini. Karena Tuhan tahu Tuhan mau pilih sesuatu yang lain. Berani keluar dari zona nyaman. Semua diselesaikan secara kekeluargaan. Semua diselesaikan dengan money. Itu adalah zona nyaman. Tapi Tuhan bilang, tembok yang pertama yang Tuhan mau katakan kepada ini adalah yang hijau ini. Keluar. Situasi yang nyaman, situasi yang aman. Ayo, dari satu tol road kita gebar. Dan saya udah dapat budget, saya dapat dana, saya di-approve untuk $1 billion in 10 years. Saya harus spend. Tapi kita melakukan dengan Tuhan. Yang kedua, tembok yang kedua Pak, yang sering kali ditakuti, yang harus kita lompati. Setelah hijau ini adalah yang kuning. Ini yang tembok yang juga setelah kita melompat dari hijau, waktu kita masuk ke tembok berikutnya, tembok kuning adalah tembok ketakutan, wall of fear. Takut gagal, takut mencoba. Artinya apa? Saya cuma bisa kayak gini loh. Existing kompetensi, kapabilitas kayak kok ada proyek baru? Atau saya punya proyek baru, tapi saya mau approach yang lain. Kuning. Ada 2 kuning. Artinya apa? Kamu bertahun-tahun, 25 tahun satu proyek kamu masukin yang baru. Bangun dari awal. Dulu kita beli, sekarang kita bangun dari awal. Berani enggak bangun dari awal? Bagaimana pembebasan lahan? Gimana cara dengan local government kita melakukan kayak gitu? Bagaimana cara begini? Ini sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Bisa enggak? Bisa enggak Tuhan? Apa yang kita lakukan bisa enggak? Kita akan bicara soal takut ini. Seperti Musa, dia hebat. Begitu sudah jadi 40 tahun di Mesir, pindah ke Midian, Tuhan bilang enough. Zona nyaman sudah selesai. Kamu pengen rasain mujizat? Keluar dari zona nyaman, masuk ke zona ketakutan. Waktu zona wall of fear itu, engkau bisa bicara soal faith. The more you have fear, the more you need faith. Kalau hidup Anda sekarang nggak ada ketakutan, nggak banyak faith yang dibutuhin. Tapi kalau semakin Anda tidak banyak ketakutan, hidupmu jangan mengharapkan miracle. Saya ngomong gini tuh takut loh saya, saudara-saudara. Kita berdua loh takut loh. Kalau bisa Tuhan jangan ada persoalan di dalam kami sekeluarga. Oke, good. Terus kamu mengharapkan mujizat. Iya, caranya piye? Harus orang berani melempati dari nyaman adalah masuk ke zona yang fear. Berani enggak? Musa menghadapi Firaun, Elia, ada satu lompatan. Saya kondisinya sekarang ada, tapi saya membutuhkan iman baru. Atau saya kondisinya capabilities kaya, saya membutuhkan pekerjaan baru. 2 ini Tuhan akan bawa kepada kita satu keyakinan bahwa engkau berani melompati tembok kenyamanan. Yang kita sudah tahu. Yang tidak mudah, kita tahu. Pak, tanah yang kita mau cor jadi jalan tol, saya survei 4 kilo lembek. Lembek Pak. Dia datang, direkturnya datang ke saya.
lembek. Kalau gitu saya butuh budget baru karena ada dengan teknologi geotekstil akan lakukan gini, lembek. Kita nggak duga. Waktu kita due diligence nggak menduga ini ada 4 kilo, critical. Dia ada sini yang tanahnya lembek. Waduh, dari nyaman jadi nggak aman. Udah beli tenang nih. Aduh, andaikan saya doanya kok kurang waktu itu. Tuhan, kita menang. Kita menang deh. Udah menang, tiba-tiba ada begini. Terus caranya gimana? Dari nyaman, jadi nggak nyaman. Dari nyaman ada fear. Ini bisa nggak ya? Kebetulan saya punya pakai baju posisi. Saya punya dana, saya dikasih ke otoritas dana. Tadi saya bilang, saya minta dana $1 billion for 10 years, saya punya dana. Begitu saya punya baju sebagai posisi pemimpin tertinggi, punya kuasa, punya otoritas, saya timbul ketakutan. Saya pakai jaket posisi saya, jaket keuangan saya, jaket head saya, kepala. Ini kan jadi saya gampang. Pakai geotekstil, ya sudah, bayar aja. Saya tambahin budget, oke. Atau saya buka baju, buka kepala, saya pakai jaket dengkul saya. Mau mujizat atau mau biasa? Kalau biasa kuncinya uang. Berapa tambahannya? 80 miliar. Kecil tanda tangan. Saya kalau tanda tangan triliunan. Jadi kalau 8 miliar kecil. Makanya Tuhan bilang, kan kecil toh tanda tangan. Atau bukan karena saya pelit. Tuhan, 80 miliar. Sekarang saya punya, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Tembok ini saya mau lompati, atau tembok ini saya bayar pakai uang, atau tembok ini saya mau lompati pakai iman. Every one of us di dalam bisnis akan mengalami hal seperti itu. Tapi hari itu saya tidak ngeplan. Waktu bilang, di mana tempatnya? Oh di sini. Yuk kita datang ke sana. Dan waktu ditunjukkan tempat ini, tangan saya angkat. Dan saya berdoa di daerah Jombang. Engkau tahu daerah itu siapa? Daerah sana. Saya angkat. Dan saya berdoa. Pikiran saya cuma satu. Kalau Tuhan bisa turn water into wine. Kenapa Tuhan nggak bisa turn tanah gembur dari tanah? Pemain musik pasti sini, saya kalau nggak nyanyi nggak enak. Mana tadi yang di sini? Yang biasanya kelunting-kelunting untuk saya turun itu. Mana pemain musik? Yang kelunting-keluntingnya untuk saya turun kan kali tadi. Nah sekarang kamu di sini. Ayo cepetan, waktu saya lari. Waktu saya ini. Tadi saya dikasih kode. Udah 15 kali 10 kelunting. Artinya Pak Paulus jangan lama-lama lagi. Saya paling benci sama pemain itu yang kelunting di belakang. Nah, sekarang di depan. Supaya kita bisa nyanyi. Tuhan, faith. Ini bisnis nih. Simple kok bisnis pakai head. Ya sudah, pakai teknik geotekstil dari Taiwan, segala macam. And yet saya punya duit, saya punya dana, dan gak usah mikir-mikir. Faith. Begitu datang saya, Pak gini, saya tanda tangan kan selesai. Dia happy, saya happy, everybody happy. Pak Paulus approve dan everybody happy. Tapi saya gak ngelompatin tembok. Terus what is the difference between Bambang and Paulus? Bambang approve 80 miliar. Tapi kalau Paulus different. A. Terus sengaja dilama-lama dia supaya saya cepat pulang. Belum? Lebih gede lagi ini agak telinganya. It is no secret. Bisa nggak lagu itu? Nggak bisa ya? Ya lagu zaman kuno soalnya ya. Udah nanti ya nih. Kita nggak janjian soalnya ya. Saudara, titik tertentu. Saya berdoa, it is no secret what God can do. Kalau lain
Kalau tanah ini lunak, jadi keras juga. Setelah waktu saya berdiri, saya angkat tangan, saya selesai, saya mau naik pangkat, saya mau lompati tembok ini. Dengan resiko, saya dipermalukan. Semua bisa dipermalukan. Yang tidak perlu saya mengambil risiko itu. Toh saya bisa tanda tangan budget. Saya punya otoriti semua. Tapi melompati tembok bukan soal dirimu dan diriku. Melompati tembok adalah hubunganmu sama Tuhan. Dan waktu saya berkata, berdoa. Selesai, anak buah saya berkata, Pak gimana? Cek lagi. Dicek lagi tanah ini. Jadi budget gak approve, no. Cek lagi. Belum selesai Pak. Kita mau bangun jembatan 200 meter Sungai Berantas, kanan kiri. Bangun ini 72 jam 120 truk, enggak boleh berhenti. Waktu saya datang ke sana, it is no secret. Kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, kita berdoa, nggak ada hujan, nggak perlu apa-apa. Awas, saya nggak mau doa saya kalah sama berambang, bawang, sapu lidi. No, I risk karena saya tahu tangan Allah terbuka. If you want to leap, lompati tembok. Kalau hujan, apa kata dunia? 3 hari, 72 jam, 120 truk. Tidak boleh ada hujan, Pak. Kalau engkau punya uang, kalau kau punya kedudukan, kau punya approval. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya iman. Where is your faith? Karena terlalu mudah kita bisa approve. Terlalu mudah kita menyelesaikan dengan cara yang kita ini. Tembok ketakutan tidak akan ada buat orang yang tidak berani lompat tembok ini. Karena dia punya power. Dan saya punya power. Saya punya uang, tanda petik, bukan saya ya ini ya. Saya mewakili perusahaan. Tapi titik itu saya mau lompat di tembok ketakutan saya ini. Dan saya berkata, go ahead. Cut long story short. Beberapa bulan saya datang lagi, saya datang ke sana dengan direktur dari Hong Kong. Orang itu lapor, direktur tekniknya lapor. Pak, dari 4 kilo, kita cek lagi, kita riset lagi. Hanya 400 meter yang lembek. Yang lain gak tahu kenapa jadi keras. Saya bilang itu perpuluhan. Perpuluhan bagi dunia, betul gak? 90%. Terus waktu mulai dibangun 72 jam, saya mesti khotbah di Mawar Sharon. Sabtu dimulai, suasana itu hari musim hujan. Sabtu aman. Minggu khotbah pertama jam 10 aman. Jam 7 aman. Jam 9 hujan deras. Jam 10 kebaktian yang kedua, saya udah mulai goyang. Banjir sehingga jemaat terlambat datang. Saya udah deg-degan. Tapi anak buah saya bilang, telepon saya at any time you telepon saya. Enggak ada telepon. Siang saya tidak tidur tengahnya jam 4 kebaktian. Saya datang jam 4. Tiba-tiba jam 4:30 ditelepon, kering.
Dan saya open di depan jemaat itu, saya open. Karena saya bilang, saya pengen dengar, hari ini boleh call. Saya telepon. 2. Fear atau faith. Pengen dapat mujizat, lompati tembok fear ini. Faith, dikalahkan Bambang Brawang Lapulidi, atau faith. Pak, sudah selesai? Enggak sampai 72 jam, sekarang udah kering dan kita sudah beres. Desembernya presiden direkturnya ngadain kawinan di Strategic Square. Udah Desember ngasih pesta kebun lagi di Sampurna Strategic Square. Dia bilang, Pak Paulus doain saya ya, supaya jangan hujan. Saya udah terkenal jadi pawang hujan. Waktu mau peresmian Semarang Solo Resta 456, saya sama istri saya ke sana, pas mau musim hujan nih, mau gini, Pak Paulus tolong doain, kita doain di tengah rintik-rintik di Resta 456. Dan saudara, saya mau mengatakan, tembok ini tidak akan Anda lompati kalau Anda selalu believe that your experience, your power, your money can solve everything. Market invasion harus dimulai, kita berani. Yang ketiga, tembok yang paling berat. Yang ketiga adalah tembok kemustahilan. Gak punya kemampuan, semua baru, semua pekerjaan, semua job, tantangan, tujuan, semua baru. Saya gak punya apa-apa. Ini merah. Petrus jalan di atas air. Elia menghadapi Baal. Gak ada pengalaman yang lama. Waktu menghadapi 400 Baal, Elia gak ada pengalaman yang sama. Unprecedented. Gak bisa kemana-mana. Hanya kepada Tuhan. Tembok kemustahilan ini. Kita sering kita bicara 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan akan memberikan kepada kita yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam pikiran kita. Kita kalau berdoa itu, wah terima kasih Tuhan. Tapi itu doa paling ngeri kalau Anda berani ngomong 1 Korintus 2 ayat 9. Karena itu doa surprise. Gak tahu toh, gak pernah saya pikir kok. Gak pernah saya lihat, gak pernah saya dengar. Artinya doa surprise. Itu tembok mustahil. Kalau kita gak melewati tembok ini, omong kosong kita berani dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Dan tembok-tembok ini banyak di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis kita, di dalam hidup kita. Saya gak mau cerita bisnis, nanti ada lain lagi, tapi saya mau tutup tembok kemustahilan ini. Karena di dalam kehidupan kita selalu kalau kita tidak berani mengambil langkah iman, engkau tidak bisa mengalami mujizat. Dan kau hubunganmu sama Tuhan kering. Kenapa? You tidak bisa feel that your God is really a present God. Tembok yang menakutkan antara mati dan hidup. Pada waktu Elia menghadapi Baal. Waktu Daud menghadapi Goliat, gak pernah. Buat orang gak mungkin. Saul berkata, Daud engkau menang itu gak mungkin. Engkau sangat muda Daud. Engkau masih muda Daud. Dia menjadi pahlawan sejak mudanya. Apakah kau bisa? Apakah kau bisa? Buat orang lain itu mustahil. Tapi Daud jangan berkata, kalau aku sudah bisa mengalahkan beruang, aku mengalahkan singa. Orang yang tidak sunat ini aku kalahkan. Dia melompati bukan hanya tembok, tiba-tiba tembok kemustahilan nih. Dia lompat yang pertama, dia mengembalakan domba
Terus disuruh ayahnya pergi ke medan pertempuran. Dia tinggalkan tembok kenyamanan padang gurun, masuk ke tembok kedua, padang pertempuran. Dia berani, kalau tidak aku takut ah. Ya, misalkan dia nurut sama orang tuanya, ya oke. Begitu saya kasih, dikasih, set pergi. Wong dia hidupnya padang gurun kok. Hidupnya di padang belantara tempat kambing domba 2-3 biji kok. Tapi waktu dia lompati, waktu dia mengantarkan makanan, mengantarkan logistik buat orang kakak-kakaknya, dia sedang melompati tembok. I will leave padang gurun. Firman Tuhan katakan ditinggalkan dombanya di padang gurun, dia masuk ke padang pertempuran. Semua orang takut. Di mana kau tinggalkan domba yang 2-3 kali? Kamu datang ke sini, mau lihat-lihat pertempuran. Dia tidak takut, Saul takut, dia masuk kedua, wall of fear hilang. Setelah wall of fear hilang, dia tidak berhenti kepada wall of fear. Dia datang kepada Saul, let me do it, masuk. Mustahil. Kalau saya mati, everybody okay. Wong Daud sama Goliat menang, Goliat menang, everybody okay. Tapi kalau Daud menang, Tuhan dimuliakan. Buat Daud nothing tulus. Karena dibuat dia, Allahku, aku percaya sama Allah. Buat Sadrah, Mesah, Abednego, nothing tulus. Tembok kemas. Kalau aku mati, Allahku gak mau bikin aku sembuh, gak apa-apa, aku mati. Masuk surga anyway. Aku siap. Tapi hari ini saya menantang tembok kemustahilan. Let me do it. Pakein baju, no. Do it. Waktu dia jalan, dia menantang tembok kemustahilan itu. Kenapa mujizat itu dirasakan oleh Daud? Bukan oleh Eliab, bukan oleh Saul. Karena Daud menyelesaikan tidak dengan uang, tidak dengan kekuasaan, tidak dengan kompetensi, tapi dengan iman. Itu sebabnya Daud luar biasa. Poin yang ketiga, saya ngalamin waktu COVID. Tadi kita bicara soal COVID, kita pernah mau ngadain seminar di GKS waktu COVID. Saya kena COVID. Kena COVID kenapa? Salah doa. Orang itu jangan sombong. Tuhan mendengar doa, tapi jangan komplain. Susternya pulang dari kampung hari Jumat dites PCR, aman. Ketemu sama kita aman, Sabtu Minggu main cucu sama saya di apartemen kita main, Minggu pulang menantu saya bilang susternya kena. Papa, mama cek. Kami Senin cek. Begitu Senin cek, wah semua PCR segala macam, langsung PCR. Siang-siang istri, pembantu, anak semua udah keluar hasilnya. Saya belum. Tapi saya berdoa. Waduh, berdoanya begini. Berdoa sombong. Tuhan kalau boleh jangan ada yang kena. Karena kita main kena. Terlalu dekat untuk tidak kena. Tuhan kalau boleh gak kena. Tapi kalau harus kena Tuhan. Kalau harus ada yang kena. Biar saya. Jangan cucu saya. Jangan istri saya, jangan menantu saya, biar saya yang kena. Saya kuat, yang penting jangan cucu saya. Sorry ya Mam ya, kamu nomor 2. Nomor 1 cucu. Jangan cucu saya. Jangan istri saya, biar saya kena. Tuhan dari atas, aku tuh sebetulnya pengen kamu bebasin. Kok kamu sombong? Ya sudah. Terus Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan iman. Jebret. Gak dapat, sampai malam gak dapat, saya udah deg-degan, begitu pagi saya bangun buka handphone positif, langsung saya surat cinta, Mam, kasih gak berani deket-deket, surat cinta, kita pergi, kita pulang Kelapa Gading, kita pindah, papa kena. Setelah papa kena, nilainya 27. Singkat cerita, karena ini udah time out terus. Out of time. Dia lebih galak dari yang tadi pagi loh, 15 menit. Makanya Bang,
di rumah. Terus sajalah biarin. Kafilah betul. Begitu saya udah melihat kayak gini, terus gimana, 27 singkat cerita, dicek-cek lagi, itu kan hari Senin. Cuma cek lagi lah. Jadi 12. Tapi kita bilang, itu kan yang ngecek itu yang di rumah, datang ke rumah. Ini mesti nggak bener, kurang bagus saya begitu. Ini 12 nggak bener. Kan harus kita kadang-kadang harus tanda petik ya. Itu kelihatannya kuat untuk membuat yang lain nggak grogi. Ini salah lah, ini nggak bagus lah, ini nggak bener lah gitu. Dalam hati kan kita tahu 12 itu bahaya, harus masuk rumah sakit dan hari itu nggak ada rumah sakit. Penuh bulan Juni. Tapi untung saya masih punya posisi, udah disiapkan di VIP di tempat ini. Anak saya bilang, Pak datang ke sana. Saya siapkan TV segala macam. Waktu itu saya masih mendoakan orang, saya masih kerja. Tidak ada yang tahu bahwa saya kena. Dan saya gak mau tahu. Siap. Begitu kena 12, masuk rumah sakit. Enggak deh. Sekali lagi Senin. Begitu. Belum, kalau enggak naik lagi baru masuk. Tetap enggak. Kita bilang sepakat masuk rumah sakit. Malamnya saya dengar mesbah doa, kami mesbah doa, dengar pendetanya kena COVID dan perjamuan suci. Langsung saya berkata, perjamuan kudus. Saya bilang sama istri saya, kita perjamuan kudus. Gak ada 5 dokter paru yang membantu saya. Dari kantor ada, dari temannya, istri saya, dari anak angkat. Dan semua komplit, dari teman kantor, Pak ini udah siapin, bahaya Pak gini. Begitu dengar itu, sekarang wall of impossibility. Yang tidak mungkin. Punya iman, berani prakteknya. Saya bilang sama istri saya, whatever it takes. Saya gak mau minum obat, saya gak mau minum apapun, saya perjamuan kudus. Saya gak bilang, saya tuh pusing sekali. Setiap malam saya harus minum melatonin. Tidak bisa tidur. Jadi kalau ditanya dia akan, wah kayak minum, mencium enggak, ini enggak bisa, WC wangi selama berhari-hari itu. Apapun, tapi semua kan harus tenang. Enggak tahu, pusing sekali, harus minum terus-terus. Jadi tertentu, enggak. Whatever it takes. Saya bilang sama Tuhan, kali ini whatever it takes. Saya copot, enggak ada antibiotik, enggak ada antivirus, semua. Saya perjamuan kudus. Dan saya bilang, Tuhan, ajar aku. Where is my faith? Tembok ini tidak mungkin saya lewati kalau saya tidak bicara the life and death. Singkat cerita, waktu sudah mulai poin itu makin drop. Saya makin pusing, makin begini dan whatever. Tapi akhirnya saya bisa lolos. Dan saya masih ada di tempat ini. Ini resmi bukan hantunya. Tapi dengan pengalaman itu saya mau tutup. Tembok, setiap kita punya tembok kok. Kami berdua sekarang punya tembok. Banyak. Saya gak bisa cerita, kemarin aja baru ada lagi tembok yang harus kami hadapi. Bukan hanya saya, ada yang lain. Kemarin malam saya berdoa, tadi pagi saya bangun pagi, saya berdoa untuk 2 tembok baru. Yang ngalamin, Tuhan setiap kita punya tembok. Kita mau lewati dengan uang, lewati dengan kemampuan, lewati dengan apa, atau hari ini kita mau ajak, kita invade the market. Dengan your faith. Masih ada 5-6 slide. Tapi saya tidak lanjutkan. Saya cuma bilang kepada Anda, next. Melompati tembok hal ini. Ada the story. Tapi saya pikir saya tutup. Yang saya cuma mau bilang, yuk kita lompati tembok kita. Kalau kita punya miracles. Your God and my God is real. Di bisnis Anda yang ada masalah, di bisnis, di kesehatan, your God is real. Jangan left your God behind. Kalau engkau ngalamin miracles, aja. Tuhan tahu. Tuhan tahu kok. Kalau kita punya masalah, Tuhan ngerti loh. Tanah gembur dari tanah keras, Tuhan tahu. Tuhan tahu kita butuh. Gak hujan, Tuhan tahu. Dan He did it. Karena apa yang kau takut? Yang takut adalah berani gak melompati tembok itu. Selama kita gak melompati tembok, engkau akan dicengkerem
dengan kenyamanan, dan you will not see atau feel the presence of God, sehingga engkau bisa berkata, my God is real. Mari kita bangkit berdiri. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saya juga tangannya terbuka menunggulah tak mungkin kau sedang mengalami jalan buntu dan tembok yang keras. Kau sedang mengalami persoalan yang kayaknya temboknya kayak tembok Berlin atau bahkan tembok Cina. Kalimat ini menolong Anda pulang. Tangannya terbuka kok. Your God tangannya terbuka. Dan bukan hanya terbuka, menunggu. Yuk. Datang kepada Tuhan, alami mujizat di dalam kehidupan. Dan kau tidak akan pernah dikecewakan. Mari yuk tutup. Kita nyanyikan lagu.